Qudsi, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu, diawalkan iyyaka na'budunya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku dalam salatnya dia berkata iyyaka na'budu, ya Allah, kami komitmen beribadah kepadamu, kami sekarang menyembahmu, kami siap terus untuk beribadah kepadamu. Na'budu fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris fi'il mudhari itu punya 3 arti. Present, continuous, future. Sekarang, terus, dan nanti sampai kapanpun. Ada komitmen, ya Allah, na'budu. Sekarang kami ibadah, kami hanya menyembahmu, kami bermohon kepadamu, kami patuh kepadamu. Sekarang, terus, dan sampai kapanpun. Baru kita katakan wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami minta, ya Allah, kami punya permohonan. Yang sakit mohon sembuhkan, yang sulit mohon mudahkan. Ya Allah, yang haus mohon hadirkan minuman. Semua yang sulit, ya Allah, mohon mudahkan. Semua masalah mohon angkat. Apa jawab Allah? Perhatikan dalam hadis qudsinya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hamba-Ku. Wa li 'abdi, jika hamba-Ku benar menunaikan ibadahnya dengan sempurna, ma sa'ala, apapun yang ia minta saat ini, aku akan segera kabulkan. Apapun yang diminta saat ini, aku akan segera kabulkan. Karena itu seringkali orang-orang saleh, bahkan para nabi di masa lalu, jika mereka mengalami kesulitan, jika ada permohonan, jika ada masalah, maka mereka akan bangkit menunaikan salat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdirinya. Salat itu bukan sekedar syariat yang kemudian diperintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kita sempurna menunaikannya, tapi nabi-nabi sebelumnya pun sudah salat dan kita paling sempurna dalam penunaiannya. Nabi Isa salat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria salat, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Bahkan di situ disebutkan dalam salat berdoa minta kepada Allah, dan permintaannya kata manusia itu mustahil. Istrinya divonis oleh medis, monopos dan mandul, mustahil punya keturunan. Suaminya fisik sudah letih, rambut sudah memutih, tapi menunaikan salat minta kepada Allah. Dalam salat berdirinya memohon, ya Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan aku terbatas. Aku mohon kepadamu dengan namamu yang memberi tanpa batas. Nama Allah pemberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Kalau kita ingin minta pakai sigat amr lit talab, permohonan kepada Allah, hab. Untuk saya, li. Untuk banyak, lana. Kata Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, yang pemberiannya tanpa batas, mohon anugerahkan dari sisimu saja. Karena orang mengatakan mustahil, maka hamba tak berharap pada orang lagi. Hamba minta padamu saja, mohon anugerahkan hamba keturunan dari sisimu. Langsung berikan kepada hamba, ya Rabb. Apa jawabannya? Allahu Akbar. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba datang langsung malaikat menyampaikan kabar gembira. Kamu dapat kabar gembira dari Allah, akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil kata orang, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan bandul. Kata Allah, tak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi, dan jadi dia. Kun fayakun. Kapan terjadi? Qaimun yusalli fil mihrab. Sedang dalam berdiri dalam solatnya. Belum selesai solat, dikabulkan oleh Allah. Nabi Ismail alaihissalam solat. Saking pentingnya solat, bahkan minta pada keluarganya semua solat. Diabadikan dalam Al-Quran surah ke-19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan Nabi Ismail itu bahkan minta, perintahkan semua keluarga salat, 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 salat. Nabi Musa alaihissalam salat. Apa dalilnya? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perintah langsung Allah kepada Musa alaihissalam. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah pada Nabi Musa, "Hei Musa, saya Allah, tak ada Tuhan selain saya yang layak disembah. Sembah saya, fa'budni." Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat, salat, salat li dzikri, supaya engkau ingat kepadaku. Jadi semua nabi salat sampai ke tingkat yang paling atas.
Anda urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Adam, semua salat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Alwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Rasul pertama diutus Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, kami berikan wahyu semuanya. Di antara wahyunya tuntunan ibadah. Quran surah keempat ayat 163, paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, kami turunkan wahyu, kami berikan perintah ibadah seperti kami berikan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di Nabi salat, Rasul salat, orang soleh salat, sahabat salat, tabi'in salat. Di kalau Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, dan tidak salat, ada yang aneh. Karena itu berbahagialah ketika dalam hidup ini kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menunaikan salat.